Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 1 PAIE dengan anggota yang pertama ada Farhan Asidiki, yang kedua ada Linda Sulistiawati, dan yang ketiga ada Lala Nairal Husna. Untuk materi yang akan dibahas pada video kali ini, yang pertama ada pengertian agama, sains dan epistemologi keilmuan Islam. Yang kedua ada integrasi agama, sains dan epistemologi keilmuan Islam. Kemudian yang ketiga ada integrasi filsafat, sains dan epistemologi keilmuan Islam. Pembahasan yang pertama adalah pengertian agama. Agama dapat diartikan sebagai suatu kepercayaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan lingkungannya. Kemudian ada pengertian kata Islam. Islam adalah sebuah penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengesakannya dan melaksanakan syariat-syariatnya dengan penuh ketaatan dan keikhlasan. Kemudian ada pengertian sains. Pada dasarnya, sains merupakan kaidah keilmuan alam yang dapat diamati, diteliti, dan dirumuskan melalui sebuah pengamatan dan penalaran. Jadi, seluruh objek atau materi fisik dan non-fisik yang ada di alam semesta yang dapat dijabarkan melalui pemikiran, maka hal tersebut sudah termasuk sains. Kemudian ada karakteristik sains. Karakteristik sains adalah pengetahuan yang diperoleh dari kenyataan yang tersusun secara sistematis dari usaha manusia dengan menggunakan observasi dan eksperimen. Oke, selanjutnya ada pengertian dari epistemologi. Dalam kajian filsafat, cabang kajian tentang pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menyeluruh dan mendasar tentang pengetahuan disebut dengan epistemologi. Epistemologi merupakan teori filsafat yang berusaha membahas secara mendalam tentang gejala atau fenomena yang tertangkap dalam usaha untuk mendapatkan pengetahuan yang tersimpan di dalamnya. Epistemologi atau dapat disebut juga sebagai filsafat pengetahuan terdiri dari kosakata dalam bahasa Yunani yaitu epistem yang memiliki makna pengetahuan dan logos yang berarti ilmu atau pemikiran, sehingga epistemologi berarti ilmu tentang pengetahuan dalam menempatkan suatu hal secara proporsional dan apa adanya. Sederhananya, epistemologi merupakan suatu ilmu yang secara khusus mempelajari dan mempersoalkan secara detail mengenai apa itu pengetahuan, dari mana pengetahuan itu diperoleh, serta bagaimana cara memperoleh pengetahuan itu. Islam sebagai agama dan sains, sebagaimana diungkap Mujamil Qomar, memiliki peran yang sama-sama penting dan saling mengisi dalam pemenuhan hajat kehidupan umat manusia. Nah, keterpaduan di antara ketiganya mengantarkan umat manusia pada tercapainya prestasi dan kemajuan peradaban. Dan pada saat bersamaan tetap berpegang teguh pada moral dan etik yang berlandaskan pada aspek kemanusiaan dan agama. Berdasarkan pengertian dan kajian dari agama, sains dan keilmuan, Islam ini mempunyai persamaan, yaitu sama-sama bertujuan untuk mencari kebenaran. Ilmu pengetahuan melalui metode ilmiahnya berupa untuk mencari kebenaran. Metode ilmiah yang digunakan dengan cara melakukan penyelidikan atau riset untuk membuktikan atau mencari kebenaran tersebut. Filsafat dengan caranya tersendiri berusaha menemukan hakikat sesuatu baik tentang alam, manusia maupun tentang Tuhan. Sementara agama dengan karakteristiknya tersendiri memberikan jawaban atas segala persoalan asasi perihal alam, manusia, dan Tuhan. Upaya integrasi Islam dan sains dalam wilayah epistemologi, yakni persoalan bagaimana cara mendapatkan pengetahuan sepanjang mengenai objek, metode, dan kriteria ilmu pengetahuan.
Sains membatasi objek penelitiannya pada ranah empirik yang diolah melalui metode ilmiah. Kebenaran dalam sains diukur menggunakan dua kriteria sekaligus, yakni rasional dan empirik. Sedangkan Islam memperluas objek kajiannya tidak terbatas pada ranah empirik yang dapat dikaji melalui nalar dan pengamatan, tetapi juga kriteria kebenaran dalam Islam selain rasional dan empirik juga diukur menggunakan wahyu. Dengan demikian, pola keselarasan epistemologi antara Islam dan sains menggunakan hubungan universal. Dengan kata lain, sains merupakan salah satu bagian dari ajaran Islam dalam satu keutuhan dan kesatuan sistem yang disebut sebagai way of life, jalan hidup. Integrasi sains dan agama tidak hanya berarti menyatukan ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum, tetapi juga menjadikan ajaran agama sebagai paradigma ilmu-ilmu kemasyarakatan dan kemanusiaan. Agama tidak hanya menjadi sudut pandang atau pelengkap, tetapi menjadi pengawal dari setiap perbuatan atau kerja sains. Integrasi sains dan agama memiliki nilai penting untuk membuktikan bahwa ajaran agama merupakan sumber atau inspirasi dari semua ilmu pengetahuan. Untuk mewujudkan integralisasi sains dan agama pada lembaga pendidikan, maka perlu kajian khusus tentang metode-metode yang dapat digunakan untuk mengintegrasikan sains dan Islam. Para intelektual Muslim saat ini melakukan pemikiran tentang integrasi atau asimilisasi ilmu pengetahuan berdasarkan pada kesadaran agama. Proses integrasi keilmuan merupakan suatu proses pengembalian ilmu yang ada saat ini pada konsep yang hakiki, yaitu tauhid, kesatuan atau sumber dan kesatuan makna kebenaran. Keselarasan Islam dan sains dapat dibuktikan dengan banyak hal. Salah satunya dengan produk berupa tokoh-tokoh Islam yang cemerlang dan memiliki kontribusi dalam bidang sains. Beberapa nama terkenal Islam tersebut diantaranya Ibnu Sina, yaitu memiliki kontribusi dalam banyak bidang seperti kedokteran, filsafat, dan lain sebagainya. Selain itu, juga ayat-ayat Al-Quran, sumber utama dalam Islam, memiliki keselarasan dengan penemuan-penemuan sains masa kini. Beberapa di antaranya seperti ayat-ayat tentang bulan, bintang, dan matahari. Al-Quran telah lama memuat ayat-ayat yang berbicara tentang hal tersebut dan telah dibuktikan kebenarannya oleh sains modern. Ayat Al-Quran yang digunakan oleh para pemikir Muslim untuk mendukung konsep integrasi keilmuan ini salah satunya yaitu terdapat dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 3-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dan Tuhanmulah yang paling pemurah yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Demikianlah tampak sumber pengajaran dan ilmu pengetahuan, bahwa sumbernya adalah Allah. Darinya lah manusia mengembangkan apa yang telah ada dan diketahuinya. Juga darinya lah manusia mengembangkan apa yang dibukakan untuknya tentang rahasia-rahasia semesta, kehidupan, dan dirinya sendiri. Semua itu adalah dari sana.
dari sumber satu-satunya itu yang tidak ada sumber lain di sana selain Dia. Antara ilmu dan filsafat serta cara kerja ilmuwan dan filosofis memang mengandung persamaan, di antaranya yakni sama-sama mencari kebenaran ilmu, memiliki tugas melakukan melukiskan, sedangkan filsafat bertugas untuk menafsirkan kesemestaan. Aktivitas ilmu digerakkan oleh pertanyaan bagaimana menjawab pelukisan fakta. Sedangkan filsafat menjawab atas pertanyaan lanjutan bagaimana sesungguhnya fakta itu, dari mana awalnya, dan kemana akhirnya. Berbagai gambaran tersebut memperlihatkan bahwa filsafat di satu sisi dapat menjadi pembuka bagi lahirnya ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lainnya, ia dapat berfungsi dari cara kerja akhir ilmuwan. Sombongnya, filsafat menjadi pembuka dan sekaligus pamungkas keilmuan yang tidak dapat diselesaikan oleh ilmu. Kenapa demikian? Sebab filsafat dapat merangsang lahirnya sejumlah keinginan dari temuan filosofis melalui berbagai observasi dan eksperimen yang melahirkan berbagai pencabangan ilmu. Realitas juga mengungkapkan bahwa hampir tidak ada satu cabang ilmu yang lepas dari filsafat, dan serendahnya perkembangan ilmu itu sendiri. Lahir suatu disiplin filsafat untuk mengkaji ilmu pengetahuan yang disebut sebagai filsafat pengetahuan, yang kemudian berkembang lagi yang melahirkan salah satu cabang yang disebut sebagai filsafat ilmu. Antara agama dan sains sudah semestinya terjalin hubungan fungsional dan dialektis dalam kerangka yang bisa dipahami oleh akal rasional manusia. Hal ini dikarenakan sains yang berpijak pada observasi indriawi, filsafat yang mengutamakan rasional, dan agama yang bersandar pada wahyu memiliki kecenderungan untuk saling melengkapi. Simpulan yang kami dapatkan dalam pembahasan materi kali ini, yang pertama adalah integritas agama, sains, dan epistemologi keilmuan Islam memiliki peran yang sama-sama penting dan saling mengisi dalam pemenuhan hajat kehidupan umat manusia. Keterpaduan di antara ketiganya mengantarkan umat manusia pada tercapainya prestasi dan kemajuan peradaban, dan pada saat bersamaan tetap berpegang teguh pada moral dan etik yang berlandaskan pada aspek kemanusiaan dan agama. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.